Oke, jadi di video kali ini saya belum mau motoran dulu ya teman-teman. Belum motovlog dulu karena video kali ini saya coba mau nge-share ke teman-teman, nge-review peralatan motovlog saya yang biasa saya pakai untuk bikin video dan juga dalam motoran ya teman-teman. Ini dia teman-teman peralatannya. Yang ini action cam, yang ini mikrofon teman-teman. Mungkin nanti di akhir videonya nanti saya mau coba ngetes ya tipis-tipis untuk hasil dari videonya dan hasil dari suara mikrofon ini teman-teman. Mungkin kita buka dari kameranya dulu ya teman-teman. Ini dia kamera yang saya biasa pakai ya. Sudah di beberapa video saya kemarin saya pakai ini teman-teman. Oh ya, untuk di video saya kemarin tuh yang awal-awal itu saya masih pakai GoPro ya teman-teman. Jadi ada dua versi tuh videonya. Pasti teman-teman bisa bedain ya nanti hasil dari video GoPro dan hasil dari DJI Osmo Action 5 Pro teman-teman. Cuman untuk si GoPro sudah saya jual teman-teman. Baru saya ganti kamera ini teman-teman, yang lebih baru ya di tahun-tahun sekarang ini teman-teman, di 2026. Jadi kalau dinilai dari tahun sekarang ya ini tuh sudah cukup bagus banget teman-teman ya. Ya nggak tahu kalau nanti teman-teman yang nonton video ini di tahun-tahun yang akan datang tuh mungkin sudah ada yang keluaran terbaru lagi teman-teman. Cuman yang sekarang ini di 2026 menurut saya yang lumayan bagus itu DJI Osmo Action 5 Pro teman-teman. GoPro masih ketinggalan ya, mau dia seri 11, 12, 13, kalau nggak salah yang terakhir itu 13 teman-teman, yang terbaru. Itu masih kalah sensor dengan DJI Osmo Action 5 Pro. Makanya saya pilih untuk ganti kamera. Itu juga bagian dari upgrade ya teman-teman, karena memang fitur dari GoPro sudah ketinggalan dan saya memilih untuk berganti haluan ke DJI teman-teman. Oke, langsung aja ini untuk kameranya ya. Jadi ini tampilannya kayak gini teman-teman ya. Ini di bagian depannya itu dia ada tulisan Action 5 Pro ya teman-teman. Ya memang nggak ada tulisan DJI-nya, cuman di bagian depannya ada tulisan cuman Action 5 Pro ya teman-teman. Nah terus ini bagian lensanya itu dia f2.8 teman, f2.8 1/1.3 ya untuk sensornya teman-teman. Kalau GoPro itu 1/1.9 teman-teman, yang GoPro Hero 11 ya. Kalau ini 1/1.3. Jadi terasa banget ya untuk perbedaannya ya, untuk sensornya itu jauh banget ya dari 9 itu ke 3. Jadi sekitar naiknya itu sekitar 6 ya. 6 ya untuk sensornya itu sangat berpengaruh banget untuk hasil video teman-teman, untuk malam ya atau low light-nya teman-teman. Nah itu yang saya suka dengan kameranya ini teman-teman. Terus ini apa ini, FOV-nya 150. Nah kemudian ini tampilan di sampingnya. Jadi si ini tadi yang menariknya untuk DJI Osmo seriesnya ini teman-teman, dia mountingnya ini kan casingnya teman-teman ya, casingnya. Terus di casingnya ini dia sudah ada untuk di bagian bawah sini dan di bagian samping dan bagian bawah teman-teman mountingnya. Jadi nanti si magnetnya karena dia sudah magnet ya teman-teman, itu dia fitur yang sangat menarik, dia sudah magnet teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, nih saya contohin ke teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, buat kita taruh di mounting ya. Jadi dia bisa di sebelah sini. Bentar. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman tahu ya, kelebihan dari DJI Osmo Action itu dia bisa dari samping sini teman-teman. Nah cuman pastikan dia harus kunci banget ya, biar dia nggak sampai jatuh teman-teman ya. Nah kalau sudah kuat, jadi dia bisa dari nyamping gini teman-teman. Dia bisa vertikal ya. Jadi dia bisa vertikal, bisa horizontal teman-teman. Atau yang disebut landscape ya teman-teman, landscape sama portretnya yang berdiri gini ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau ngambil video misalnya untuk YouTube Short ya, YouTube Short atau
Untuk Instagram kan biasanya videonya kan yang panjang gitu ya, maksudnya yang berdiri gitu. Untuk Facebook mungkin teman-teman Facebook Pro mungkin dia kan berdiri ya, atau nanti bisa kita edit lagi kalau misalnya ada ukurannya kan, nggak ribet lagi daripada kalau kayak gini kan. Dia agak anu gitu. Cuman memang ini tuh ada fitur yang bisa mengatur dia, jadi dia modelnya kayak kotak gitu teman-teman. Jadi kita nanti tinggal mau atur dia berdiri atau dia horizontal atau vertikalnya itu gampang gitu teman-teman. Tapi bisa juga langsung gini teman-teman kalau nggak mau ribet ya, berdiri gini. Bisa berdiri, bisa begini teman-teman, horizontal. Kita tinggal pindahin aja ininya, kita cabut. Nah itu dia, karena dia magnet kita mudah untuk lepas pasangnya gitu teman-teman. Nah, tinggal kita pindahin di bawah sini, cuman pastikan dia ngecap ya, ngeklik banget. Nah karena ada juga orang yang saya lihat si action cam DJI nya itu sempat jatuh gitu teman, karena ininya kurang ngecap banget gitu, kurang klik banget. Makanya ini pastikan harus klik banget ya sebelum dipakai untuk ngevlog gitu teman-teman. Nah dia bisa gini horizontal ya, bisa vertikal yang kayak tadi ya teman-teman. Itu satu fitur yang belum ada di GoPro Hero 11 teman-teman. Kalau yang di GoPro Hero 13 ada teman-teman, sudah magnet ya yang 13, cuman dia belum bisa vertikal gini teman-teman. Belum bisa vertikal, jadi itu dia mesti beli tambahan lagi, mounting gitu teman-teman kalau mau dikasih berdiri ya. Cuman kalau ini kan memang sudah bawaannya, ini dari barunya sudah dikasih casingnya yang bisa berdiri gini ya teman-teman, bisa berdiri bisa gini gitu. Nah itu dia teman-teman ya, itu fitur yang belum ada di GoPro Hero 11 saya kemarin teman-teman. Itu salah satunya yang magnet itu sangat menarik banget untuk lepas pasang ya saat kita ngevlog di jalan gitu, nggak mau ribet ya, tanpa buka-buka baut lagi ya teman-teman. Ya dia memang masih pakai baut teman-teman, cuman kalau kita mau langsung lepas dari mounting juga bisa teman-teman, dia masih pakai baut kayak gini teman-teman ya. Nanti untuk ininya ya, dia tetap mesti ada penguncinya kan. Cuman kalau kita ngunci gini kan nggak mau ribet buka-buka lagi, kita tinggal cabut aja nanti dari mounting ininya. Tinggal dicabut gini, misalnya dari tripod gitu ya, atau dari helm, tinggal keluarin aja kameranya gitu teman-teman. Kalau misalnya mau ganti-ganti baterai ya, cuman yang saya lihat minusnya juga sih ya namanya produk ya pasti ada juga minusnya dikit teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, kalau teman-teman mau ganti baterai, kita harus buka semuanya dulu teman-teman, buka casingnya ini ya, kita lepasin dulu casingnya kayak gini, kita buka, pokoknya buka semua, baru nanti kita buka baterainya soalnya penutupnya itu di sebelah sini teman, di sebelah sini. Ini nggak ada tempat buka ya, nih teman-teman bisa lihat nih, nggak ada tempat buka untuk casing luar ini ada tempat kelihatan ya di bagian sini untuk penutup baterainya teman-teman. Nah itu aja sih kalau menurut saya yang minusnya dia kalau pergantian baterai ya. Cuman yang positifnya dia ini baterainya itu awet ya, pemakaiannya bisa sampai 2 jam lebih teman-teman ya, di posisi rekamannya itu di 1080 60 fps teman-teman. Kalau di 4K kemarin kalau nggak salah 2 jam juga, cuman dia 2 jam pas kayaknya untuk 4K. Itu sangat cukup banget ya teman-teman, tanpa ganti-ganti baterai gitu. Nah itu dia teman-teman ya, jadi kita nggak perlu lepas juga sih sebetulnya, cuman kalau mau misalnya mau ganti baterainya aja yang susah teman-teman. Cuman kalau si DJI Osmo Action 5 Pro ini dia ya, yang bagusnya dia sudah fast charging teman-teman. Jadi kalau pengisian baterainya itu misalnya habis baterai ya teman-teman, tinggal langsung cas aja langsung di sini ya, buka di mana ya, sebelah sini atau sebelah sini teman-teman. Buka aja ini tempat pengecasannya ya teman, tinggal kita dorong ke bawah gini. Nah itu bisa dilihat, itu ada colokan Type-C ya teman-teman. Jadi yang lubang di sebelah sini tuh pas untuk colokan Type-C ya teman-teman. Ininya juga bisa kita lepas sih sebenarnya teman-teman. Cuman kalau kita lepas ini dia sudah nggak waterproof ya teman-teman. Jadi hati-hati banget kalau dipakai di hujan teman-teman ya. Hujan atau berenang mau
nyelam gitu, jangan sampai ini terlepas ya teman-teman. Ini untuk ngecas doang ya, untuk Type-C itu, dan dia sudah support fast charging teman-teman. Ini kalau nggak salah saya ngecas itu cuman setengah jam itu sudah penuh ya teman-teman, jadi nggak perlu lama-lama teman-teman ya. Dan ngecasnya juga lewat power bank teman-teman, itu sangat enak banget sekarang ini. Kameranya ini sudah ngecasnya cepat, langsung di kameranya aja teman-teman, colok di sini tanpa harus keluarin baterainya ke tempat casannya gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi baterainya itu sebenarnya memang susah dibuka pasang untuk casingnya mau keluarin, cuman rasanya terbantu juga karena dia pemakaian baterainya cukup panjang teman-teman, bisa sampai 2 jam lebih teman-teman. Jadi nggak perlu juga ganti-ganti baterai ya teman-teman. Itu sudah sangat membantu gitu teman-teman. Oke, jadi itu tadi untuk buka pasang baterainya begitu teman-teman. Kemudian oh ya, satunya yang minus ya, menurut saya dikit minus, cuman nggak terlalu juga berpengaruh banget. Dia belum ada lubang untuk langsung di tripod gitu, yang kayak ada lubang apanya gitu ya, untuk sambung ke kemana sih, yang kayak gini ya, untuk baut yang 3, berapa mili gitu, yang langsung di sini ya. Biasanya GoPro ada teman-teman ya. Nah kalau ini nggak ada nih, langsung polos aja teman-teman. Jadi dia nggak bisa langsung masuk di apa gitu ya, di mail ya, mail yang di tripod gitu kan. Kalau ada tripod ada lubangnya situ, tinggal kita pasangin aja langsung gitu, bisa juga kan untuk vlog. Cuman dia nggak ada nih, jadi dia mesti butuh ini, tetap masih butuh ini. Cuman kalau saya sih nggak terlalu berpengaruh banget sih itu ya teman-teman. Itu kalau misalnya kebutuhannya paling untuk ngevlog anu aja ya, hand vlog gitu ya teman-teman. Misalnya bawa tripod gitu, yang mau cepat kan tinggal masukin aja gitu. Cuman nggak terlalu masalah ya kalau buat motovlog teman-teman. Kemudian langsung aja kita coba nyalain si kameranya. Kita bisa nyalain langsung dari sini. Cuman kalau dari sini itu dia langsung nge-record ya teman-teman, langsung nge-record otomatis. Kalau kita mau nyalakan, cuma mau lihat previewnya, kita cuma langsung di sini, karena powernya itu di sebelah kiri ya. Untuk tombol power ini saya belum buka bungkusnya teman-teman, tuh ini tombol power, terus di bawahnya yang tempat colokan Type-C tadi ya teman-teman. Oke, langsung coba kita klik. Ada baterai nggak nih? Nah jadi ini dia tampilannya pada saat dia baru mau masuk ya. Jadi dia untuk si layarnya itu dia ada di bagian belakang sama di bagian depan teman-teman. Nah ini fungsinya untuk kita pakai ngevlog ya. Kalau misalnya kita mau lihat hasilnya langsung monitor di bagian depannya kayak gini teman-teman nih. Nah terus yang bedanya dia ini dengan GoPro, kalau si DJI Osmo Action 5 Pro ini dia bisa layar sentuh itu depan belakang teman-teman. Jadi di sini juga kita bisa sentuh ya layarnya nih. Kalau misalnya kita mau nyetel pengaturannya tanpa harus lihat di bagian ini ya. Kan biasa di motor itu kita kan langsung masang gini, jadi kita nggak bisa lagi nyetel ya. Nah di sini bisa teman-teman. Nih kita bisa nyetel ya, settingannya di sini. Tinggal dibuka-buka gini aja teman-teman. Nah gini teman-teman. Nah tinggal kita slide gitu aja. Nah ini kalau pengaturan dari kameranya gitu ya, tinggal kita gitu-gitu aja teman. Itu enaknya ya kalau di DJI. Kalau di GoPro yang bagian depannya ini dia sudah apa ya, sudah pakem gitu ya, nggak bisa di dia cuman untuk monitor doang teman-teman. Bisa untuk melihat kita doang, tampilan kita gitu ya di kameranya gitu. Dia nggak bisa di setel dari sini teman-teman. Itu dia bedanya ya. Terus dia ini panel anunya ini LCD-nya dia sudah AMOLED ya. Kalau nggak salah AMOLED itu sudah setara dengan handphone kita teman-teman, handphone yang di Android gitu. Layarnya sudah AMOLED teman-teman. Jadi ini tuh sudah bagus banget ya untuk tampilan layarnya kayak di HP gitu teman-teman. Jadi enak banget kita lihatnya gitu. Kayak terang gitu. Ini tuh kita bisa lihat teman-teman untuk hasil dari
kameranya dari sini ya. Terang banget teman-teman nih. Beda dengan GoPro ya. Nah, GoPro belum sampai begini dia teman-teman. Nah, itu dia teman-teman yang saya suka dengan DJI Osmo Action 5 Pro. Ini salah satu kelebihan ya teman-teman. Ada salah satu kelebihan dari sebuah action cam. Di saat yang lainnya belum nyampe di fitur ini, dia sudah layarnya itu sudah AMOLED teman-teman, sudah setara dengan handphone ya. Jadi gini, jadi otomatis dia untuk menu-menunya itu sudah kayak modern banget gitu ya teman-teman. Ini tampilan dari baterainya di sebelah kanan atas ini, terus ini ada voice command, ada simbolnya situ teman-teman, dan ini untuk keterangan sisa memori ya. Ini bisa nge-record berapa lama lagi, karena di dalamnya sini ada video, jadi ini sisanya tinggal segitu ya teman-teman. 32 menit ini, kalau teman-teman bisa lihat 32 menit 17 detik gitu ya. Dan salah satu fitur yang menarik dia ini, kita coba lihat ya teman-teman. Ini saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini dia teman-teman, dia sudah punya memori internal, dan di sekarang ini yang di tahun 2026 ini masih sangat jarang ya sebuah action cam yang punya memori internal. Dan action cam ini di DJI Osmo Action 5 Pro dia sudah punya internal sebesar hampir 50 GB ya teman-teman. Itu sudah sangat cukup tanpa memakai kartu lagi teman-teman. Jadi teman-teman misalnya takut ketinggalan kartu memori, jangan takut. Buat ini itu dia nggak bakalan ketinggalan momen, dia dia sudah membawa memori ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti pengen tambahkan memori juga bisa nih di sebelah sini. Jadi nanti bisa di cover ya pakai memori internal sama eksternal. Terus kalau eksternalnya ini bisa sampai 1 GB teman-teman. Itu besar banget teman-teman untuk seukuran kamera action ya. Nah, terus dia juga yang kerennya nih, kalau dia lagi mati gini ya, dia ada kelihatan di sini nih teman-teman. Ini kalau nggak disentuh ya, dia jadi gelap gini, ada keterangan 32 menit ya untuk perekaman videonya, sisanya segitu teman-teman. Nah gitu teman-teman ya, jadi keren banget ya ini, karena dia sudah panelnya AMOLED ya, jadi kayak HP gitu teman-teman. Ini untuk keterangan internalnya. Saya nggak pakai kartu nih teman-teman, saya cuman mengandalkan internalnya. Nah itu makanya saya bilang itu sangat membantu banget ya untuk fitur ini. Makanya itu juga yang membuat saya beralih ke DJI Osmo Action 5 Pro teman-teman. Itu teman-teman ya, jadi itu juga satu faktor yang membuat saya pilih DJI Osmo Action 5 Pro teman-teman. Nah terus ini untuk pengaturannya, dia kalau saya lihat tuh lebih lengkap rasanya dari GoPro gitu teman-teman. Dia banyak fitur-fitur yang menarik gitu teman-teman. Kalau kita bisa lihat dari pengaturannya ini banyak banget teman-teman. Ke bawah itu settingannya kayak gitu teman-teman. Dia bisa setel mikrofon juga gitu untuk naikin volumenya ya untuk mic kita nanti, asalkan nanti mic-nya itu pakai yang dia punya ya, yang DJI Mic Mini atau mic apapun yang mereknya DJI, dia bisa langsung connect tanpa pakai receiver teman-teman. Nah ini ya untuk pengaturannya seperti itu teman-teman. Terus yang saya mau kasih lihat untuk videonya ya teman-teman. Untuk settingan video, memang dia ini mentoknya cuman di 4K aja ya teman-teman. Di 4K kalau nggak salah di 60 fps kalau nggak salah teman-teman. Ini 1080 2,7 K, terus dia 2,7 K nya itu ada berapa pilihan, dua pilihan. Ada mau yang 16:9 atau 4:3. Nah yang di 4K mau yang 16:9 bisa juga di 4:3 teman-teman. Tapi kalau yang biasa di vlog itu kan di YouTube itu yang 4K 16:4, dia bisa sampai 120 fps teman-teman. Saya kira 60 tadi ya, 120 fps teman-teman. Jadi ini sudah support slow motion ya. Dia sudah slow motion dan juga hyperlapse-nya juga bagus teman-teman. Tapi kalau di 4K itu kebanyakan orang pakainya di 60 fps ya teman-teman.
Nah, dia memang nggak kayak GoPro ya, sampai 5K ya, 5K bahkan di apa itu yang Insta atau yang satunya lagi teman-teman, itu sampai 8K ya teman-teman. Kali ini cuman sampai di 4K. Cuman kalau sekarang itu kebanyakan orang cuman make itu paling mentok-mentok di 4K ya teman-teman. Karena kalau di atas itu dia pengeditannya nanti susah teman, soalnya berat ya. Tergantung device teman-teman. Kalau punya laptop atau PC yang powerful ya kita bisa pakai yang 4K ke atas gitu. Kalau kita yang kayak nggak terlalu kuat untuk ngedit, sebenarnya di 1080 60 fps itu sudah keren teman-teman. Karena yang saya pakai di video saya sebelumnya ini, situ saya pakainya cuma 1080 60 fps teman-teman, nggak lebih dari ini ya. Ini pengaturan saya itu biasanya di 1080 60 fps kayak gitu teman-teman. Terus untuk kestabilannya saya pakai yang Rocksteady teman-teman ya. Saya nggak pakai yang di bawahnya lagi, yang paling tinggi, karena kalau dia semakin ke bawah itu semakin yang paling tinggi dia semakin nge-crop ya videonya, nggak lebar lagi gitu. Jadi bagusnya sih cuman di Rocksteady aja, dia sudah lumayan kok untuk kestabilannya teman-teman. Kayak gini ya pengaturan saya biasanya segini. Ya bisa juga sih kalau mau yang Rocksteady Plus juga boleh teman-teman. Cuman dia agak nge-crop dikit itu teman-teman. Terus yang pengaturan untuk view-nya kita bisa atur ya, mau yang lebar atau yang standar gini lebar. Cuman biasanya saya pakai yang lebar aja teman-teman, atau ultra lebar. Kalau mau motovlog biasanya ultra lebar supaya dia lebih besar ya untuk view-nya gitu. Ini ultra lebar ini sama dengan kayak di GoPro itu bukan hyper. Kalau di GoPro super view teman-teman. Kalau di sini ultra lebar kayak gini. Tuh teman-teman bisa lihat tampilan di sana tuh. Ya memang sih kalau ultra lebarnya ini kayaknya nggak selebar GoPro ya. Ada sedikit crop dikit gitu kalau yang ultra lebarnya DJI gitu. Nggak kayak GoPro ya, masih agak lebar dikit, cuman perbedaannya cuman tipis aja teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak perhatikan itu nggak kelihatan banget sih teman-teman. Nah jadi gini ya, kalau mau dipakai untuk motovlog pakai yang ultra lebar, kalau mau pakai yang standar di lebar biasa aja kayak gini, atau yang lebih standar kayak gini. Jadi dia tampilannya kayak video HP aja teman-teman, nggak terlalu ngelengkung gitu pinggirannya. Kalau mau yang motovlog ya ultra lebar teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk pengaturan settingan saya biasanya. Saya pakai di Rocksteady Plus atau Rocksteady biasa juga nggak apa-apa. Terus yang di ultra lebar teman-teman. Untuk videonya di 1080 60 fps, karena semakin naik nanti semakin berat teman-teman. Ini tampilan di bagian depan. Untuk settingan yang lain saya nggak terlalu banyak settingan sih teman-teman. Kayak yang untuk si apanya ya, settingan dari GoPro-nya itu misalnya exposure-nya itu saya pakai yang auto. Terus ini untuk setelannya ini saya nggak terlalu banyak berubah, cuman ya kayak warnanya itu saya pakai yang pro. Yang normal 10 bit ya teman-teman. Nah ini sudah kayak perekaman yang profesional ya. Ini kayak kamera profesional ya, kayak mirrorless gitu, dia sudah 10 bit teman-teman. Ini itu kelebihannya ya buat si DJI Osmo Action 5 Pro. Kalau yang di GoPro dia ada 10 bitnya yang GoPro Hero 11, cuman itu bisa dipakai di kualitas perekaman kalau nggak salah yang minimal itu 4K teman, kalau nggak salah 4K atau nggak di 5K. Sedangkan kita nggak sampai segitu ya kalau mau nge-record teman-teman. Jadi dia nggak bisa dipakai di 1080 yang 10 bitnya yang di GoPro Hero 11 kalau nggak salah gitu ya. Kalau ini tuh dia bisa di 1080 teman-teman, yang untuk 10 bitnya ya. Itu dia kelebihannya ya teman-teman. Jadi dia sudah berapa
juta warna gitu, juta ke apa begitu, million warna gitu teman-teman. Jadi untuk warnanya itu kayak warna sekali dia untuk 10 bit ya, kayak gitu teman-teman ya. Itu yang kelebihannya DJI juga teman-teman. Jadi banyak banget kelebihannya kalau mau dibahas teman-teman ya. Kemudian yang lain-lain fitur-fiturnya sama ya, kurang lebih kayak voice comment sama juga teman-teman. Terus juga apalagi ya teman-teman, dia banyak fitur-fitur yang menarik sih sebenarnya, kayak dia bisa ada fitur yang bisa ngerekam atau ngebaca ke laju kendaraan kita gitu teman-teman. Itu juga menarik ya. Terus juga dia bisa ada fitur atau ada menu yang di dalamnya ini yang bisa ngebaca ketinggian kita. Misalnya kalau kita teman-teman mau naik gunung, mendaki gunung, jadi kita bisa tahu ya teman-teman untuk ketinggian kita sekarang itu di berapa kaki gitu di atas permukaan laut gitu ya. Misalnya di atas ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut gitu, kita bisa tahu teman-teman. Itu ya kelebihan dari GoPro. Dan dia juga kelebihan dari DJI Osmo Action 5 Pro. Dan dia juga bisa tahu kedalaman kita pada saat menyelam teman. Jadi kita nggak perlu lagi kira-kira ini berapa meter ya masuk ke dalamnya. Dia sudah ada peringatannya berapa meter gitu. Dan dia untuk kedalaman menyelam dia kalau nggak salah 18 meter ya, 18 meter atau nggak 20 ya, segitu teman-teman ya. Kalau untuk waterproofnya nggak usah ditanya, dia sama pastinya action cam, cuman kalau bisa jangan dibawa nyelam langsung begini ya. Maksudnya langsung kameranya kalau ada anunya lebih baik pakai itunya teman-teman, yang untuk casing spesialnya untuk masuk ke dalam air gitu ya teman-teman, waterproofnya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk mikrofonnya dia di bagian atas satu, bagian depan satu, dia 3 teman-teman. Di sini juga ada satu kayak katanya gitu ya. Jadi 3 mikrofonnya. Jadi kalau teman-teman ngomong di bagian belakangnya gini, nggak terlalu besar seperti kalau teman-teman ngomong di bagian depannya gini. Karena mikrofonnya di bagian depan sini malah teman-teman, sama di bagian atas. Kecuali teman-teman ngomong dari arah atas ini ya, sama di bawah sini ini untuk mikrofonnya teman-teman. Oke, jadi gitu ya untuk ini kameranya. Terus apa lagi ya yang pengen dibahas ya? Jadi ini ya kamera yang saya pakai untuk ngevlog, daily vlognya teman-teman. Ini untuk tasnya gini teman-teman, jadi saya nggak repot-repot lagi bawa yang besar-besar. Ini untuk kameranya, terus ini mikrofonnya. Jadi kita giliran mikrofonnya. Nah, kenapa saya suka dengan DJI Osmo Action 5 Pro? Dia itu sudah ada ininya teman-teman ya, kayak iPhone gitu teman-teman. Kalau Apple itu kan dia sudah ada apa sih namanya itu? Dia sudah ada ekosistemnya ya untuk ini, sama dengan Apple ya teman-teman. Jadi kayak iPhone gitu, dia bisa langsung konekin dengan produk-produk yang mereknya Apple juga teman-teman. Seperti dengan ini DJI Osmo Action 5 Pro ini, dia bisa langsung di connect dengan ini DJI Mic Mini-nya teman-teman ya. Mau dia DJI Mic Mini, DJI Mic 1, 2 itu bisa langsung teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal beli yang paket mic-nya aja teman-teman. Mic-nya yang paling paket yang paling murahnya ya, di 500 ribuan tuh. Jadi yang teman-teman dapat tuh cuman dapat ini pouch-nya sama mikrofon ininya, mic wireless-nya ini, terus yang ini tempat ngecasnya ya, ini Type-C-nya gini. Itu aja yang kita dapat, sama yang bulu kucingnya. Jadi itu ya, itu kita dapat ini. Kita nggak dapat receiver-nya lagi teman-teman, karena ini si mic-nya ini dia bisa langsung connect ke kameranya, asal kameranya DJI juga ya teman-teman. DJI misalnya Osmo Action 5 atau Osmo Action 4 bisa langsung connect teman-teman. Cuman kalau yang Action 4 itu dia terbatas ya, cuman satu ya boleh dipakai, ini satu. Kalau yang di 5 dia bisa pakai 2 ini mic-nya teman-teman. Jadi kalau buat pakai ngonten podcast itu bisa pakai 2, yang satu buat kita, yang satu buat narasumbernya gitu teman-teman. Nah jadi gitu ya
untuk DJI-nya ini dia sudah punya ekosistemnya, jadi gampang gitu teman-teman. Nah jadi langsung aja coba kita mau ngetes, kita sambungkan langsung ya. Nih teman-teman bisa lihat tanpa memakai receiver tambahan. Kalau receiver itu kan biasanya dia colok di sini lagi ya, di Type C-nya gitu. Itu ribet banget. Jadi kita cuman butuh mic-nya aja dengan kameranya. Langsung aja kita hidupkan. Kalau di mic-nya itu biasanya di sini nih, yang tombol ini yang kecil. Kita klik aja di situ lama sampai dia kedip warna biru, dan teman-teman bisa lihat dia langsung connect guys nih. Dia langsung connect. Ini ya, saya ngomong di mic-nya nih. Dia langsung connect tuh. Pada saat kita ngomong tuh dia pasti naik gitu yang hijau-hijaunya tuh teman-teman. Nah tes ini, coba kita langsung record ya. Bentar, kita coba record. Nah ini kita record sini, baru nanti kita bicara langsung di kameranya. Ini sudah nge-record ya teman-teman. Nih saya langsung ngarahkan untuk mic-nya di sini nih, tes. Dan ini dia untuk tampilannya, saya pakai nih. Nih, saya pakai nih ya teman-teman nih. Ini mic-nya teman-teman. Jadi kayak gini ya untuk mic dari DJI Osmo Action 5 Pro. Jadi kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nge-vlog pakai DJI Osmo Action 5 Pro plus dengan DJI mic mininya yang wireless ya teman-teman. Biar nggak dikira setting-settingan ya nih. Oh, kalau dari sini nggak kelihatan ya. Nih, saya naik dikit nih. Tes 12, tes 12, dan ini hasil dari DJI Osmo Action 5 Pro. Teman-teman bisa lihat sendiri ini hasil videonya. Seperti yang sudah saya janjikan tadi ya teman-teman. Kita ngetes di akhir video. Ini untuk pengaturan settingan kameranya di 1080 60 fps. Teman-teman bisa lihat 1080 60 fps. Kayak gitu teman-teman ya. Untuk pengaturannya nih. Oke, jadi seperti apa suaranya ini saya jauhin ya kameranya. Kalau teman-teman mau lihat, nih saya jauhin kameranya guys. Ini saya ngomong jarak 1 meter dari si kamera. Kita mundur lagi. Dan sekarang jaraknya sudah 1 meter lebih. Ini kalau misalnya kamera biasa dia sudah kecil banget suaranya teman-teman. Ini saya sengaja ngomong kecil-kecil. Nah, ini saya bisa lihat dari layar monitornya DJI Osmo Action 5 Pro itu dia ada anunya ya. Ada tanda kalau suara kita itu lagi nge-record teman-teman. Kayak volume gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu ini suaranya masuk atau enggak. Ini pasti masuk ya teman-teman karena saya bisa lihat. Jadi kayak gini ya untuk kurang lebihnya hasil dari suara DJI Osmo Action 5 Pro. Kita mundur lagi dikit. Nih agak jauh nih teman-teman. Ini mungkin sudah 2 meter lah. Ini kurang lebih 2 meter guys. Jadi itu sana action cam-nya sudah jauh ya. Dan seperti ini untuk hasil dari videonya dan sekaligus suaranya ya. Tes 12 ini saya jauhkan lagi untuk mic-nya. Jadi seperti apa untuk suara mic DJI Osmo Action 5 Pro dan juga mic wireless DJI mic mininya teman-teman. Nah jadi kalau kita ngevlog biasa di rumah kayak gini boleh teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk vlog, misalnya teman-teman mau unboxing atau video-video YouTube lainnya gitu yang nggak diperlukan, misalnya motovlog nggak diperlukan pakai di motovlog, di rumah pun kita bisa pakai ini. Sudah pengganti handphone atau pengganti kamera guys, kamera yang profesional ya, dia sudah bisa teman-teman. Untuk hasil videonya teman-teman bisa lihat sendiri dan nilai sendiri ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Kita kembali ke sini teman-teman. Baterai dari DJI Osmo Action 5 Pro saya nih sudah segitu baterainya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya review. Saya matikan lagi kamera Osmo Action-nya.
Nah, jadi gini ya. Kalau kita mau matikan tuh dia kayak gini ya. Kita matikan, guys. Tuh. Dia itu ada suaranya gitu, kayak lebih mewah gitu ya dibanding GoPro langsung mati gitu aja, guys. Oke, jadi mungkin itu aja untuk review di kamera harian saya untuk daily vlog saya di motovlog ya, teman-teman. Yang saya pakai sekarang sudah kamera ini, jadi kalau teman-teman bisa lihat di motoran saya, kalau mau lihat hasil dari video dan suaranya itu saya menggunakan ini ya, DJI Osmo Action 5 Pro plus dengan DJI Mic Mini ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu aja dulu mungkin yang saya bisa review ke teman-teman. Jadi misal kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, saya pakai kamera apa dan mic apa, langsung aja saya arahkan ke video ini, teman-teman, biar teman-teman bisa nonton sendiri gitu, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja dulu video saya kali ini. Sudah panjang lebar, teman-teman. Semoga teman-teman bisa tercerahkan ya. Jadi sekian aja dulu videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.